Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang contoh soal ANOVA. Seorang peneliti melakukan suatu penelitian eksperimen untuk menguji efektivitas metode pengajaran IPS, yaitu metode pemecahan masalah atau A, penugasan B, diskusi C, dan ceramah D. Dari jumlah siswa, sebanyak 40 orang diambil secara acak, sebanyak 28 siswa, dan dimasukkan ke dalam 4 kelas dengan masing-masing kelas terdiri dari 7 siswa yang diajar dengan metode yang berbeda-beda. Pada akhir eksperimen, setiap siswa dalam kelompok tersebut dikenai pengukuran dan diperoleh data sebagai berikut. Terdapat tabel 1 data hasil belajar siswa untuk pengujian ANOVA 1 jalur. Nah, di sini nomor ya 1 sampai 7 karena ada 7 siswa di setiap metodenya. Metode A, B, C, dan D. Nah, untuk itu berarti nilai dari hasil pengukuran. Selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam analisis ANOVA. Yang pertama, mendeskripsikan data. Tabel 2, deskripsi data penelitian untuk uji ANOVA 1 jalur. Di sini ada N. Nah, N ini berarti jumlah siswa dari setiap metodenya. Karena setiap kelas atau setiap metode itu terdapat 7 siswa, jadi N-nya itu untuk A, B, C, dan D itu sama 7. Jumlahnya 28. Nah, SX ini yaitu jumlah dari nilai keseluruhan metode A, B, C, dan D. Untuk SX kuadrat ini dari setiap nilai siswa pertama sampai siswa ke-7 di setiap metode itu dikuadratkan lalu dijumlahkan dan dibagikan dengan 28. Nah, untuk X bar atau X rata-rata itu dari setiap jumlah SX ini dari metode A, B, C, dan D dibagi dengan 28. S yaitu varians dan S kuadrat itu simpangan rata-rata. Selanjutnya kita akan menghitung jumlah kuadrat total. Nah, jumlah kuadrat total itu sigma XT kuadrat sama dengan 174.684. Selanjutnya jumlah kuadrat rata. Jumlah kuadrat rata sigma XT dikuadratkan per N, yaitu 2198 dipangkatkan 2 per 28. Sama dengan 4.831.204 per 28 sama dengan 172.543. Jadi nilai jumlah kuadrat ratanya itu 172.543. Selanjutnya jumlah kuadrat total atau JKTR. Nah, JKTR ini berarti jumlah kuadrat total dikurangi dengan jumlah kuadrat rata. Hasilnya 2141. Selanjutnya, kita akan mencari jumlah kuadrat antar kelompok. Nah, jumlah kuadrat antar kelompok ini di mana dari jumlah yang tadi itu SX lalu dikuadratkan dan dibagi dengan jumlah siswa atau 7 ya. Didapat hasilnya dari 630 pangkat 2 per 7 yaitu 56.700 ditambah 47.068 ditambah 32.368 ditambah 38.332. Hasilnya
174.468 dikurangi dengan sigma xt kuadrat per nt, yaitu 172.543, hasilnya 1925. Selanjutnya kita akan mencari jumlah kuadrat dalam kelompok. Nah, jumlah kuadrat dalam kelompok ini terdapat dua rumus ya. Ini rumus pertamanya. Sigma XA kuadrat dikurangi sigma XA kuadrat per NA sampai D. Yang kedua, jumlah kuadrat dalam kelompok sama dengan jumlah kuadrat direduksi dikurangi jumlah kuadrat antar kelompok. Jadi, 2141 dikurangi 1925 sama dengan 2216. Jadi, jumlah kuadrat dalam kelompok itu 216. Selanjutnya, menghitung derajat kebebasan total. Sama dengan N, sama dengan 28. Derajat kebebasan rata sama dengan 1. Derajat kebebasan direduksi atau dikoreksi sama dengan N dikurangi 1. N-nya itu 28, karena jumlah siswa yang diteliti itu ada 28 dikurangi 1 sama dengan 27. Derajat kebebasan antar kelompok sama dengan K dikurangi 1 sama dengan 4. Nah, 4 ini diambil dari kelas ya, karena ada 4 kelas atau 4 metode, jadi dikurangi 1 sama dengan 3. Sedangkan derajat kebebasan dalam kelompok, N dikurangi K sama dengan 28 dikurangi 4 sama dengan 24. Selanjutnya, menghitung rata-rata jumlah kuadrat antar kelompok dan rata-rata jumlah kuadrat dalam kelompok. Untuk rata-rata jumlah kuadrat antar kelompok, rumusnya RJKA sama dengan JK. Nah, JK itu jumlah kuadrat antar kelompok per DKA, yaitu derajat kebebasan antar kelompok. Karena tadi JKA-nya itu sama dengan 1925 per 3 sama dengan 641,667. Selanjutnya, rata-rata jumlah kuadrat dalam kelompok, rumusnya JKD atau jumlah kuadrat antar kelompok, jumlah kuadrat dalam kelompok per jumlah derajat kebebasan dalam kelompok. Jadi didapat 216 per 24 sama dengan 9. Jadi rata-rata jumlah kuadrat antar kelompoknya 641,667 dan jumlah rata-rata kuadrat dalam kelompoknya itu 9. Selanjutnya, menghitung nilai F, yaitu sebagai berikut. F sama dengan rata-rata jumlah kuadrat antar kelompok per rata-rata jumlah kuadrat dalam kelompok. Didapat tadi ya, jumlah rata-rata kuadrat dalam antar kelompoknya itu 614,667 per 9 didapat 71,296. Lalu menentukan F tabel atau F kritis didasarkan pada DB pembilang dan penyebut. Untuk F tabel dengan DB pembilang 3 dan penyebutnya 24, pada taraf signifikan 0,05 atau F tabelnya 0,05 dan variabel bebasnya 3,24 sebesar 3,01. Sedangkan pada taraf signifikan 0,01 atau F tabel 0,01 dan variabel bebasnya 3,24 sebesar 4,72.
Selanjutnya kita dapat hasil tabel ANOVA satu jalur. Nah, dari hitungan yang tadi dari awal, kita dapat tabel 3 ringkasan hasil pengujian ANOVA satu jalur. Dapat dilihat ya di layar. Nah, selanjutnya kita interpretasi dan uji signifikan. Besarnya F hitung dengan dB, penyebut 3 dan pembilang 24 pada taraf signifikan 0,05 sama dengan 3,01 dan taraf signifikan 0,01 sama dengan 4,72 dapat dilihat dari tabel distribusi F ya yang tadi. Oleh karena itu, F hitung lebih besar dari F tabel, yaitu 71,296 itu lebih dari 4,72 pada taraf signifikan 0,01. Maka HO-nya ditolak, yang berarti bahwa terdapat perbedaan yang sangat signifikan hasil belajar IPS siswa yang diajar dengan menggunakan keempat metode mengajar tersebut. Dengan melihat besarnya koefisien rata-rata, bahwa hasil belajar IPS siswa yang diajar menggunakan metode pemecahan masalah lebih besar dibandingkan hasil belajar IPS yang diajar dengan menggunakan metode penugasan, diskusi, dan ceramah.